Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, hari ini waktunya panen serbuk ya, panen serbuk. Jadi ini spesial untuk teman-teman atau spesial menjawab pertanyaan teman-teman yang masih pemula ya. Nah, teman-teman banyak yang tanya di mana letak serbuknya dan bagaimana cara panennya, juga seperti apa serbuknya. Nah, ini yang pertama atau yang kemarin disilangkan udah megar ya, kelopaknya itu sudah telat ya atau sudah rontok. Nah, ini jadi ya, insya Allah jadi ya teman-teman. Ini udah mulai menjamur seperti ini. Dan ini kondisi batangnya juga masih keras. Biasanya kalau gagal dia lebih dari 2-3 hari itu dia ininya mengering ya. Ini sudah telat panen dan serbuknya udah nggak bisa diambil. Nah, kemudian ini ada satu lagi yang kemarin diserbukkan itu masih dalam kondisi kuncup ya, belum mekar. Ini hati-hati karena ketika digoyang sedikit dia akan mudah rontok. Nah, seperti ini ya. Kita buka tutupnya. Nah, ini udah ada sebagian ya, bisa dilihat udah ada sebagian di botolnya itu menempel karena kesenggol ya, kesenggol dan dia mudah rontok. Ini rontok dengan sendiri juga ke bagian bawah ya. Nah, ini serbuknya itu yang seperti ini nih ya, bisa dilihat seperti benang-benang halus seperti ini. Ini adalah bagian serbuknya di bagian jantan. Nah, ingat ya, untuk jantannya itu bagian atas, untuk betina yang akan menghasilkan bijinya itu bagian bawah. Nah, ini udah mulai keluar serbuknya seperti ini. Ini biasanya serbuknya itu keluarnya malam ya, karena suka nggak ketahuan. Di saya juga begitu, tahu-tahu paginya untuk serbuknya itu udah mulai rontok seperti ini. Jadi dipanen. Nah, ini saya sudah siapkan kertas. Ini ngambilnya bisa pakai cotton bud, bisa juga hanya dikepruk-kepruk seperti ini. Tapi biasanya kalau menggunakan cotton bud itu lebih banyak menempel pada cotton budnya. Jadi ini saya sudah siapkan kertas dan saya akan lobangi terlebih dahulu ini bagian tengahnya seperti ini. Dan ini saya akan belah. Nah, seperti ini ya cara panennya teman-teman. Nah, dibelah seperti ini. Nah, nanti untuk masuk ke sini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dikepruk-kepruk gini ya. Nih. Nih, akan rontok ya. Seperti ini. Nah, ini biasanya kalau tidak terlanjur rontok hasilnya akan banyak ya teman-teman serbuknya. Tapi ini udah agak telat. Nah, seperti ini kurang dan lebihnya. Hasil serbuknya seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, serbuknya seperti ini. Nah, itu kenapa alasannya kalau misalkan teman-teman punya serbuknya banyak itu bisa mengumpulkan dari berbagai jenis. Karena biasanya kalau untuk satu tongkol itu serbuknya hanya dikit seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita bungkus ya menggunakan kertas. Kita bungkus menggunakan kertas. Lalu untuk penyimpanannya itu dibungkus pakai kertas atau taruh di dalam botol. Nanti dimasukkan ke kulkas ya teman-teman. Dimasukin ke kulkas jangan bagian freezernya, tapi di bagian yang tempat biasa naro-naro botol atau tempat naro-naro makanan bagian bawah atau samping kulkasnya. Nah, ini bisa bertahan itu sampai di kisaran 1 bulan ya. Nah, untuk penyerbukan ini kenapa kita harus kumpulkan seperti ini atau harus kita simpan terlebih dahulu, karena nanti untuk kedepannya ketika teman-teman punya tongkolnya yang
sudah siap diserbukkan lagi, itu kita udah siap serbuknya. Nah, lebih baik lagi di bawah 1 bulan. Nah, caranya masih terlihat bagus atau enggak itu juga enggak berpatokan. Kalau misalkan teman-teman nyimpan udah lebih dari 1 bulan tapi ini masih berwarna putih atau bagus ya, berwarna putih seperti ini masih baik atau masih layak untuk digunakan. Nah, kalau misalkan di dalam lemari pendingin atau kulkas itu terlihat hitam-hitam serbuknya seperti ini, berarti itu sudah tidak layak atau sudah tidak bagus untuk digunakan. Nah, seperti ini ya. Nah, hitamnya seperti ini. Nih, kalau sudah menghitam seperti ini meskipun baru 1 minggu berarti sudah tidak layak atau sudah tidak baik untuk digunakan. Nah, ini kita simpan, taruh di botol ya. Nah, nanti kayak saya waktu dinyilangin sebelumnya itu bisa siap ya atau langsung ada serbuknya. Ini taruh di botol lalu taruh di kulkas. Nah, ini teman-teman semakin banyak punya serbuk atau semakin punya serbuk jantannya akan semakin bagus hasil silangannya ya. Nah, sebenarnya gampang ya teman-teman, gampang untuk tips tips panen serbuknya, hanya saja ketepatan panennya, waktu panennya. Biasanya usahakan untuk jangan telat karena udah mulai rontok seperti ini nih, sudah rontok. Nah, ada pertanyaan, Kak, kenapa harus disilangkan dengan jenis lain? Enggak harus ya, biasanya juga bisa silang tunggal, tapi berhubung karena si betinanya ini dengan jantannya itu saatnya penyilangannya itu enggak bareng ya teman-teman. Yang betinanya itu udah mulai keluar lendir-lendirnya atau sudah mulai layak disilangkan. Nah, serbuknya ini belum keluar, makanya kita harus siapkan jenis atau ID lain serbuknya untuk menyilangkan si betinanya ini. Nah, ini alhamdulillah ini mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Faktor kegagalan dari penyilangan itu juga banyak ya. Usahakan nanti untuk tidak terserang kutu atau hama, karena misalkan ada kutu atau hamanya itu bisa menyebabkan gagal pada penyilangan. Nah, bisa juga karena penyebab medianya kekeringan sehingga si tongkolnya ini layu, itu juga bisa menyebabkan gagal. Atau bisa juga karena misalkan teman-teman baru penyilangan antara 2-3 hari sudah kena siraman air, itu juga bisa menyebabkan gagal. Nah, oke, itu tadi ya informasinya, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang masih suka gagal atau yang baru mencoba 1-2 kali belum berhasil, jangan khawatir, coba terus dan semoga bermanfaat. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang keliru atau kurang jelas. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bercocok tanam.